Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama Ibu Endang dalam layanan informasi bimbingan konseling. Baik, kali ini Ibu akan menyampaikan informasi tentang peran kecerdasan IQ, EQ, EQ, CQ, dan SQ di dalam belajar. Adapun tujuan dari materi ini adalah agar siswa dapat menganalisis kecerdasan yang dimilikinya serta dapat melatih kecerdasan sesuai dengan kemampuannya. Kita ketahui bersama bahwa setiap orang itu memiliki kecerdasan yang menonjol satu atau dua jenis dan siap untuk berprestasi. Nah, berdasarkan pendapat seorang ahli, yaitu Dr. Goleman, ia menyatakan bahwa hanya 20% kecerdasan IQ itu memberi sumbangan atau kontribusi di dalam kesuksesan seseorang. Nah, sedangkan yang 80% itu merupakan bagian dari pendukung lainnya. Jadi, selain IQ ya, ada EQ, ada SQ, ada AQ, ada CQ. Nah, itu sangat penting dan sangat perlu untuk dikembangkan juga. Seperti itu. Dan itu merupakan hal yang penting dan sangat berharga dalam tiap diri manusia untuk kesuksesannya. Untuk memahami tentang IQ, EQ, AQ, CQ, dan SQ, Ibu akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah IQ ya, atau Intelligence Quotient. Itu adalah ukuran kecerdasan intelektual seseorang. Ya. Intelligence Quotient atau IQ adalah kemampuan seseorang untuk menalar, memecahkan masalah, kemudian belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Dan yang kedua adalah EQ atau kecerdasan emosional atau biasa disebut emotional quotient ya. EQ adalah kecerdasan seseorang ya secara emosional. Kecerdasan emosional atau EQ ini adalah kemampuan mengerti dan mengendalikan emosi. Jadi, peran EQ di dalam kehidupan manusia itu meliputi kemampuan mengelola emosi, kemampuan memotivasi diri, kemampuan berempati, dan keterampilan sosial. Jadi, jika kamu memiliki kecerdasan emosional yang baik, kamu akan mudah membatasi atau mengatasi permasalahan sosial yang ada di lingkungan kamu. Selain itu, kecerdasan emosional juga dapat memberikan kesehatan mental yang stabil. Selanjutnya, yang ketiga adalah IQ atau Adversity Quotient. Ya, jadi IQ atau Adversity Quotient itu adalah kecerdasan seseorang untuk dapat bertahan menghadapi kesulitan-kesulitan dan mampu mengatasinya dengan baik. Ya, jadi kemampuan seseorang untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya dan dia mampu mengatasinya seperti itu. Nah, kecerdasan adversity ini terdapat 3 tingkatan. Ya. Tingkat pertama yaitu adalah tingkat quitters atau tingkat orang-orang yang berhenti. Artinya, di sini adalah orang yang tidak sanggup mengatasi masalah. Belum dihadapi, baru didengarkan bahwa hal ini akan dampaknya seperti ini. Dia langsung menyerah. Nah, itu tingkat yang pertama, tingkat yang sangat lemah, sangat rendah ya. Jadi, orang yang memiliki tingkat ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam kehidupannya, seperti itu. Kemudian tingkat yang kedua, yaitu tingkat campers atau orang-orang yang berkemah. Orang-orang berkemah, kenapa? Orang kemah itu kan nyari tempat yang datar ya. Ini jika diibaratkan orang sedang mendaki ya, orang itu awalnya semangat, dia berangkat mendaki. Kemudian di tengah jalan ketika dia mengalami masalah atau hambatan, dia tidak mampu
dia tidak punya kesanggupan lagi untuk terus sampai di puncak, maka dia berhentilah, mencarilah dia tempat datar, dia berhenti sampai di situ, dia tidak mampu lagi untuk berusaha. Itu tingkat yang kedua. Jadi dia lebih tinggi dibanding tingkat yang pertama tadi, yang orang-orang berhenti, memang benar-benar nggak sanggup, nggak memiliki kemampuan untuk mengatasi persoalan-persoalan atau problema hidup, seperti itu. Kemudian tingkat yang terakhir yaitu tingkat climbers atau tingkat orang yang mendaki. Jadi orang mendaki itu ya, kalau belum sampai di puncak berarti belum berhasil mendakinya. Nah, ini adalah tingkat yang terbaik. Artinya orang-orang yang memiliki semangat untuk menyelesaikan atau memiliki kemampuan di dalam mengatasi kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya. Seperti itu. Oke, nah kita lanjut yang keempat ya. Yang keempat adalah CQ atau Creativity Question. Nah, Creativity Question ini adalah potensi seseorang untuk memunculkan sesuatu yang merupakan penemuan baru. Jadi, apakah itu di dalam bidang ilmu ataupun di bidang teknologi. Jadi orang-orang yang memiliki kecerdasan CQ ini atau creativity question ini, dia sangat mudah menimbulkan ide-ide seperti itu. Jadi untuk memunculkan ide itu kalau orang lain kan sulit ya. Nah, sementara orang yang memiliki kecerdasan creativity question ini, dia sangat mudah sekali menciptakan ide-ide. Selanjutnya yang 5 adalah SQ atau spiritual question. SQ atau spiritual question adalah merupakan ukuran kecerdasan seseorang dari segi spiritual ya. Jadi kecerdasan spiritual itu tidak selalu berhubungan dengan agama ya. Jadi kecerdasan spiritual adalah kecerdasan jiwa yang dapat membantu seseorang membangun dirinya secara utuh. Kecerdasan spiritual itu berasal dari dalam hati ya, menjadikan kita itu kreatif ya bila mendapatkan masalah-masalah pribadi. Untuk kita selalu mencoba untuk bisa memaknai masalah-masalah itu, bagaimana caranya agar kita bisa menyelesaikan dengan baik sehingga kita bisa mendapatkan ketenangan lahir dan batin. Kecerdasan spiritual ini bisa membuat seseorang mampu memaknai setiap kegiatan itu sebagai sesuatu ibadah. SQ atau spiritual question ini merupakan inti dari semua kecerdasan ya. Jadi ada 5 kecerdasan tadi ya, mulai dari IQ, AQ, AQ, SQ dan CQ. Ada 5 kecerdasan. SQ inilah yang menjadi inti dari semua kecerdasan yang dimiliki manusia itu ya. Dengan memiliki kemampuan SQ atau spiritual question yang baik, maka seseorang itu dapat mencapai kebahagiaan yang hakiki. Seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari beberapa kecerdasan yang ada pada diri manusia, perlu kita ketahui bahwa kecerdasan itu bukanlah barang mati yang dibawa sejak lahir. Tetapi kecerdasan itu bisa dipelajari dan bisa dikembangkan. Nah, bagaimana cara melatih dari beberapa kecerdasan itu? Mari kita ikuti. Nah, ini kita bisa lihat di monitor ya. Cara melatih IQ atau kecerdasan intelektual. Itu kecerdasan seseorang ya secara intelektual itu bisa dilatih dengan cara belajar yang benar ya. Jadi yang benar itu yang gimana ya? Membaca, banyak membaca. Membacanya juga tentu baca buku pelajaran ya, seperti itu. Kemudian sering latihan. Jadi keseringan latihan ini bisa mengasah IQ kita. Itu. Kemudian dengan cara apa lagi? Yaitu selalu mengerjakan PR dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Menghafal dengan rutin. Kemudian kalau tidak bisa, jangan diem, tetapi bertanya. Bertanyalah kepada
orang yang bisa memberikan jawaban atau solusi, kepada teman yang lebih tahu, kepada guru gitu ya. Kemudian bisa dicoba sendiri sampai bisa, seperti itu. Jadi kalau gagal dicoba lagi seperti itu. Itulah cara mengasah IQ seseorang ya. Jadi kalau dulu dikatakan IQ-nya memang sudah segitu, IQ itu kan bawaan dari lahir, itu tidak benar, itu adalah mitos ya. Jadi kita ketahui sekarang bahwa IQ itu bisa dilatih untuk supaya lebih tajam gitu ya. Ibarat pisau ya, pisau itu kalau nggak pernah diasah pasti tumpul. Begitu juga kecerdasan intelektual kita. Kalau tidak kita asah, pastilah tidak cerdas seperti itu. Nah, untuk cerdas itu tidak bisa diem saja, tetapi ya harus seperti tadi caranya. Belajar dengan baik, kemudian rajin mengulang, mengerjakan PR ya. Oke. Selanjutnya cara melatih EQ atau kecerdasan emosional ya. Nah, kecerdasan emosional ini juga bisa dilatih. Caranya bagaimana? Oke, kita lihat ya. Nah, belajar yang tekun, mulai dari yang mudah, bertahap, kemudian kepada hal-hal yang lebih sulit gitu. Jadi kalau belajar tuh jangan langsung yang sulit, yang mudah dulu. Makanya kalau guru matematika itu ngajarkan kan mulai dari pelajaran yang sangat mudah ya. Itu kan ada jenjangnya, kelas 10 pelajaran masih mudah, nanti naik kelas 11 pelajarannya lebih sulit, kelas 12 lebih sulit, seperti itu. Nah, itu adalah cara-cara melatih, salah satu cara melatih emotional quotient. Jadi belajar tekun, belajar dari mulai yang kecil dulu baru ke yang besar. Kemudian jangan cepat menyerah ya. Kalau mau bisa terlatih emosionalnya, kalau mengalami hambatan, kalau mengalami kendala, jangan langsung putus asa, langsung berhenti. Sudah kayak tadi ada tingkatan-tingkatan apa tadi IQ ya, adversity climbers ya. Oke. Jadi tadi ada kan yang tingkat pertama itu yang sangat rendah ya, sangat low, belum dijalani ya, belum dijalani sudah menyerah, belum berperang sudah menyerah duluan, seperti itu. Jadi jangan cepat menyerah, jadi harus sabar seperti itu. Kemudian kalau sudah bisa mengerjakan soal yang biasa, lalu tingkatkan dengan soal-soal baru yang lebih sulit dan menantang. Itu untuk melatih kreativitas kita ya. Tetapi hati-hati, kalau sudah pintar, jangan terlalu bangga dengan kemampuan sendiri. Sebaiknya kita tetap rendah hati dan tidak meremehkan orang lain. Jangan karena sudah merasa tahu, merasa lebih dari teman yang lain, maka kita meremehkan orang lain. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena kita sekarang ini sedang melatih emosional. Ya. Oke, selanjutnya melatih apa nih? Nah, cara melatih CQ ya, jadi creativity question. Nah, bagaimana cara melatih creativity question atau kecerdasan berkreativitas ini? Coba kita lihat. Nah, cara melatihnya di dalam belajar harus kreatif, menemukan cara-cara yang efektif dan efisien agar semangat belajar bangkit terus. Dari mulai cara menyenangi sesuatu pelajaran, menata ruang belajar, dan lain-lain sebagainya. Jadi, salah satu cara untuk melatih creativity question itu adalah bagaimana sih kalau sudah belajar dengan cara mengucap seperti ini, membaca keras-keras, masih kurang hasilnya, bagaimana lagi? Dibenahi tempat belajarnya, ditata serapi mungkin ya. Kemudian salah satu cara bagaimana? Harus menyenangi mata pelajarannya gitu. Jadi kamu akan sulit memahami jika kamu tidak menyayangi pelajaran itu. Misalkan contoh nih ya, matematika suka ngeluh. Kenapa sih susah sekali saya mengerti matematika? Susah sekali saya memahami matematika. Coba cari tahu. Yang pertama apa?
Bisa jadi kamu belum menyayangi matematika, belum menyukai sepenuh hati tentang matematika. Tapi coba kalau kamu menyukai, menyenangi mata pelajaran itu, pasti kamu mengikutinya juga dengan senang hati, menyimak, kemudian berharap setelah saya mengikuti saya harus tahu. Pasti seperti itu ya. Kemudian menata ruang. Nah, ruang belajar itu harus diatur sedemikian rupa. Boleh kok dirubah-rubah, seminggu sekali dirubah supaya nggak jenuh gitu ya. Jadi selalu timbulkan ide-ide kreativitas ya. Itu adalah cara melatihnya. Nah, itu selama kalian jadi pelajar, apa yang bisa dirubah? Ya posisi belajar. Apa yang bisa dirubah? Ya cara belajar. Kalau kemarin belajarnya mungkin suka depan TV, dirubah sekarang belajarnya di meja belajar gitu. Atau kalau kemarin belajarnya sambil nonton TV, sekarang sambil dengar musik ya. Itu adalah cara-cara melatih creativity question. Oke, selanjutnya cara melatih apa nih? Nah, cara melatih adversity question ya. Bagaimana caranya? Nah, nih, dalam proses belajar pasti akan menemukan banyak kendala atau kesulitan ya. Itu sudah pasti ya. Jadi harus selalu memiliki sikap dan pikiran positif untuk meraih prestasi belajar dengan menjadikan kesulitan sebagai motivasi untuk lebih giat belajar lagi. Nah, maksudnya gini. Di dalam setiap kita menuntut ilmu, pastilah ada kendalanya ya. Misalnya apa ya? Misalkan ini kan lagi online ya, lagi belajar online. Aduh, kendalanya, kendalanya jaringan misalnya nih, jaringan. Aduh, ini jaringan di tempatku ini lemot sekali, susah. Jadi saya itu nggak bisa mengikuti dengan baik pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru selama masa pandemi ini karena belajarnya online. Nah, kendala itu harus kamu jadikan tantangan gitu. Jadi jangan terus biar aja. Masa guru nggak mau ngerti? Kan jaringan di rumah saya nggak bagus. Saya kan nggak pakai wifi gitu kan misalnya. Tapi sebaliknya, kendala itu kita harus bisa jadikan sebuah tantangan. Tuh ya, itu adalah cara melatih IQ atau adversity question tadi itu. Nah, bagaimana kita jadikan tantangan? Nah, bagaimana ya kalau saya begini terus, maka saya tidak akan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Tantangannya apa? Berusaha, mungkin mencarilah posisi di mana jaringan bisa bagus, atau pergi ke tempat teman yang terdekat. Memang benar kita nggak boleh keluar ya, kita harus dari rumah. Tetapi keluarnya gimana yang dilarang itu. Kalau untuk kepentingan belajar, misalkan ada rumah teman yang mungkin jaringannya bagus, apalagi di rumahnya ada wifi, ya, kemudian kita bisa kontak, bisa nggak saya numpang di situ? Ibu pikir nggak ada masalah ya. Bukan berarti pandemi ini nggak boleh keluar lantas untuk hal-hal seperti itu. Nggak bisa. Yang penting di tempat teman itu lagi aman-aman kondisinya. Yang tidak diperbolehkan itu adalah ketika mau ngumpul-ngumpul, nongkrong-nongkrong ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya masih ada cara melatih. Nah, ini yang terakhir ya. Cara melatih SQ atau spiritual question ya. Jadi tadi dikatakan di awal bahwa spiritual question ini adalah merupakan inti dari semua kecerdasan ya. Nah, kenapa dikatakan inti dari semua kecerdasan ya? Karena kesuksesan seseorang itu tidak hanya ditentukan oleh IQ atau kecerdasan intelektual saja. Ya. Kecerdasan intelektual memang dibutuhkan, tetapi ketika kecerdasan intelektual itu tidak didampingi atau tidak dibarengi dengan kecerdasan-kecerdasan lainnya, utamanya adalah kecerdasan spiritual, maka kecerdasan intelektual itu ibaratnya kalau orang jalan itu kakinya nggak sama panjang, miring-miring kayak gini ya, tidak seimbang. Nah, sering kita lihat di berita-berita ya, kalau ada pejabat pinter ya, pejabat pinter, kaya, tapi korupsi. Nah,
Ini adalah gambaran pejabat itu memiliki IQ yang bagus ya, tetapi SQ-nya sangat rendah. Kenapa? Ya, dia cerdas, memang dia cerdas, karena dia cerdas itu makanya jadi pejabat. Tetapi kecerdasan spiritualnya itu sangat rendah. Kenapa? Buktinya dia mampu melakukan korupsi, kan gitu ya. Oke, kita kembali ke bagaimana cara melatih spiritual question. Nah, selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar, selalu ingat kepada Tuhan, kewajiban beribadah jangan ditinggalkan. Nah, itu sebabnya mengapa setiap guru bila masuk kelas itu selalu mengajak kalian untuk berdoa dulu. Ya, jadi jangan bilang, tadi jam pertama sudah berdoa, ini masuk jam ketiga gurunya lain berdoa lagi. Memang harus seperti itu. Setiap apa yang akan kita lakukan harus kita awali dengan doa. Kalau jam pertama gurunya lain, ya itu berdoa untuk bisa memahami pelajaran yang awal. Jam ketiga gurunya lain, ya berdoa lagi agar di dalam mengikuti pelajaran ini bisa diberikan kemudahan-kemudahan seperti itu, ya. Oke, ini slide-nya mendahului ini ya. Oke, baik. Jadi itu SQ adalah yang terakhir ya. Jadi seperti itu cara melatih SQ atau kecerdasan spiritual ya. Berdoa setiap akan melakukan dan setelah melakukan. Kemudian selalu ingat kepada Tuhan, jangan lupa sholat. Oke, sampai di sini materi dari Bu Endang tentang peran IQ, EQ, EQ, CQ, dan SQ. Sampai di sini kita jumpa lagi minggu depan, insya Allah dengan materi yang berbeda. Selamat istirahat. Selalu jaga kondisi kesehatan, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.